083. Semenjak bekerja, Romi memang lebih sering pulang malam. Hanya sesekali ia pulang di jam yang tepat, yaitu jam 5 sore. Selebihnya selalu malam. Bahkan pernah hampir larut. "Kenapa jam segini baru pulang, Mas?" tanya Riri kala itu. Ia yang sudah terlelap karena kelelahan, terganggu dengan suara kedatangan Romi. "Abis lembur. Namanya juga belum lama bekerja. Banyak yang harus dipelajari," jawab Romi kala itu. "Sudahlah, jangan banyak tanya, aku ngantuk mau tidur. Besok harus bekerja lagi," lanjutnya ketus sembari membaringkan badannya di tempat tidur. Mengambil posisi menyamping membelakangi Riri. Laki-laki itu bahkan tak sempat mengganti bajunya. Riri hanya menghela napas dalam. Semakin lama, pernikahannya semakin hambar. Tak pernah ada obrolan, candaan, apalagi percintaan seperti pasangan suami istri pada umumnya. Pernah Riri berusaha menggoda sang suami dengan berpenampilan seksi dan menarik. Berharap suaminya itu akan kembali tertarik padanya. Nyatanya, malah ejekan yang didapatkannya. "Ngapain kamu pakai pakaian kayak gitu? Gak sadar, perutmu itu sudah buncit. Kayak orang cacingan tahu gak? Ganti baju sana." tukas Romi dengan sinis. Perih. Hati Riri langsung meringis perih. Bahkan matanya langsung berkaca-kaca. Padahal, perutnya yang membuncit itu sedang mengandung benih dari laki-laki yang baru saja mengatai dirinya. Sejak saat itu, Riri tak pernah berani lagi mendekati sang suami. Mereka hanya berkomunikasi seperlunya. Bak orang asing yang tinggal dalam satu atap. Meski Riri tetap saja selalu mengkhawatirkan laki-laki yang sudah menjadi suaminya itu andai dia telat pulang. Mas Romi kok belum pulang, ya?" tanya Riri pada Bu Riana yang sedang menonton TV. "Cek, biarin aja. Lembur mungkin. Atau palingan langsung nongkrong sama teman-temannya. Namanya juga anak muda." Bu Riana menyahut santai. Tak ada kecemasan sama sekali yang terpancar dari raut wajahnya. "Kamu jangan sok-sokan nengekang anakku, ya. Nanti dia malah makin males pulang," lanjut Bu Riana. Lagi-lagi Riri hanya bisa menghela napas diam-diam. Padahal awalnya dia berharap, ibu mertuanya itu bersedia menasehati sang putra. Meski Romi memang masih muda, tapi kini statusnya sudah menikah dan hampir memiliki anak. "Oh, iya. Gimana sih itu saudara tirimu itu? Kok gak ngasih kabar lagi? Padahal papamu sudah nungguin loh kejelasannya." "Benar-benar, ya, kamu itu, gak bisa diandalkan," lanjut Bu Riana yang hampir setiap hari menanyakan tentang kerjasama antara usaha mereka. 118. Riri sudah sering nanyain, "Ma." Tapi kalau terlalu sering juga Riri sungkan. Hampir setiap hari Riri nanyain. Jawabannya selalu sama. Ayu bilang semua keputusannya ada di tangan suaminya. Dan suaminya belum bisa memutuskan. Katanya mereka masih sibuk mempersiapkan untuk acara syukurannya. Katanya mau bulan madu juga, timpal Riri takut-takut. "Cek, kamu. Sama saudara sendiri aja sungkan. Harusnya pepet terus. Kalau kamu gak bisa, biar mama besok yang usaha." "Besok mama mau deketin mereka mumpung ketemu langsung," sahut Bu Riana judes. "Besok kita berangkat jam berapa, Ma?" tanya Riri antusias, ia sudah tak sabar untuk bertemu dengan keluarganya. Itulah kesempatan dirinya untuk bisa bertemu dengan sang ibu. "Kita. Emang siapa bilang kamu mau diajak?" tanya Bu Riana dengan sebelah bibir terangkat. "Maksud mama?" tanya Riri keheranan. "Maksudnya, kamu tunggu aja di rumah. Gak perlu ikut segala. Lagian itu tuh acara orang-orang penting.
para pengusaha. Kamu gak akan kenal siapa-siapa, sahut Bu Riana merendahkan. Tapi, Bu, Riri mau ikut. Bukannya Riri juga diundang sama Ayu dan suaminya. Riri juga bagian dari keluarga mereka, timpal Riri mengiba. Wajahnya sudah mendung karena begitu kecewa dengan penuturan sang ibu mertua. Padahal Riri sudah menanti-nanti hari itu tiba. Gak. Gal ada tapi-tapian. Lagian kamu mau ngapain sih di sana? Paling ketemu ibumu doang. Yang ada, entar kamu ngadu yang macam-macam lagi, balas Bu Riana kukuh. Enggak, Ma. Riri janji gak akan bilang apa-apa. Riri cuma mau ketemu ibu sama keluarga Riri. Tolong ya, Ma. Izinkan Riri ikut. Riri mohon. Riri melipat kedua tangannya. Mengiba pada sang mertua dengan wajah memelas. Lihat besok aja. Mama mau istirahat, ngantuk, sudah malam. Timpal Bu Riana sambil bangun dari duduknya. La mematikan TV lalu melangkah menuju kamarnya tanpa memberi kepastian pada Riri. Riri membatin pilu. Kehidupannya kini benar-benar berubah 180 derajat. Dulu, dia adalah tipe gadis yang jarang betah di rumah. Ada saja alasannya untuk bisa keluar rumah sekedar jalan-jalan atau nongkrong dengan teman-temannya andai libur kuliah. Tak pernah sekalipun ingin tahu dengan pekerjaan rumah tangga dan yang lainnya. Tapi kini, kehidupannya full di rumah. Tak pernah lagi keluar rumah apalagi jalan-jalan. Jikapun keluar, hanya sebatas membeli sayuran pada tukang sayur keliling yang sering mangkal di komplek di perumahan itu. Pun hari-harinya hanya disibukkan dengan segudang pekerjaan rumah yang tiada habisnya sampai malam menjelang. Menyadari jam dinding terus bergulir, Riri pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam kamarnya dan beristirahat. Setelah mencuci kaki, tangan dan membasuh wajah, ia lekas membaringkan tubuhnya di pembaringan. Mengusap perutnya dengan lembut sambil tersenyum tipis. Sayang, maafkan Mama ya, Nak, setiap hari Mama ajak kamu capek-capekan. Tapi Mama senang kamu kuat. Kamu seperti mengerti keadaan Mama, kata Riri sambil terus saja mengusap-usap perutnya. Gerakan-gerakan halus pun mulai bisa dirasakannya. Hal itu membuat senyum Riri semakin merekah. Satu-satunya alasan yang membuat dirinya kuat hanyalah anaknya. Satu-satunya hal yang bisa membuat Riri tersenyum kini hanyalah anaknya. Anak yang tak lebih dari 5 bulan lagi akan segera dilahirkan. Senyum merekah Riri perlahan pudar saat mendengar suara kenop pintu yang diputar. Ia menoleh sebentar. 119. Menatap sang suami yang baru saja memasuki kamar mereka. Lembur lagi, Mas? Tanya Riri datar. Ia seolah sudah biasa dengan kepulangan sang suami yang seringkali telat. Hanya itu jawaban Romi. Singkat, bahkan tanpa menatap Riri. Laki-laki itu tetap berjalan lurus lalu membuka lemari dan mengambil baju ganti. Saat Romi berjalan tepat di samping Riri hendak menuju kamar mandi, Riri bisa mencium aroma parfum lain yang menguar dari baju suaminya. Riri pun lekas bangun dari tidurnya. Tunggu, Mas, cegat Riri menghentikan langkah Romi. Riri pun semakin mengendus baju sang suami dari jarak teramat dekat. Bau parfum milik siapa ini, Mas? Kenapa wanginya wangi parfum wanita? Tanya Riri mulai curiga. Cek, kamu apaan sih leh? Suami baru pulang langsung nuduh aja. Romi menarik kasar kemeja dirinya sendiri yang sempat dipegang Riri. Mungkin saja itu wangi parfum teman sekantor aku, kan? Emang kamu pikir karyawan di tempatku bekerja cowok semua? Lanjut Romi memberi alibi. Kalau cuma teman kerja kenapa parfumnya sampai nempel di bajumu? Riri kembali mencecar.
Sedingin-dinginnya pernikahan mereka, Riri tetap tak rela andaikan suaminya itu bermain gay. Lah di belakangnya. Riri tetap tidak rela andai dirinya yang sudah banyak berkorban dikhianati. Awas saja kalau kamu selingkuh, Mas. Aku sudah rela berhenti kuliah karena mengandung anakmu. Gak mengejar karir yang selama ini aku impikan karena kelakuanmu, mana jadi babu gratisan pula di rumah ini, ancam Riri mulai emosional. Kamu ngancam aku. Heh, gak takut. Lagian apa yang bisa dilakukan wanita hamil kayak kamu? Timpal Romi dengan senyum mengejek. Setelahnya, ia langsung melanjutkan langkah menuju kamar mandi. Mengguyur badannya dari ujung rambut hingga kaki. Sementara Riri kembali merebahkan badannya dengan masih menyimpan kesal dan panas di dada. Terlebih saat melihat Romi keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggangnya. Rambutnya basah menandakan suaminya itu baru saja keramas. Tumben kamu keramas malam-malam, Mas. Abis ngapain kamu? Tanya Riri lagi. Sungguh pikirannya kini sudah kemana-mana dan mulai tak terkontrol. Aku ini abis kerja. Capek, gerah, panas. Kamu ini kenapa sih? Mending tidur sana. Bikin kepala pusing aja, bentak Romi kesal. Awas loh ya, bersuara lagi. Aku pastikan pergi lagi. Mending nginep di rumah teman. Daripada pulang ke rumah tapi malah diajak ribut mulu, lanjut Romi dengan tegas. Riri tak berkutik. Dia tak berani lagi berkata apa-apa. Karena andai suaminya itu benar-benar pergi lagi, maka dia sendiri yang akan disalahkan habis-habisan oleh mertuanya. Akhirnya Riri hanya bisa diam. Mencoba memejamkan matanya sambil menahan rasa gondok di dada. Semoga saja besok aku bisa ikut ke acaranya Ayu. Aku sudah rindu sekali pada ibu, gumam Riri dengan mata memanas. Membayangkan wajah sang ibu yang selalu memanjakan dirinya. Sejak pagi buta, kediaman Ayu sudah riuh ramai. Para penghuninya sudah terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Terlebih para asisten rumah tangga. Mereka sudah sibuk memasak untuk sarapan seluruh anggota keluarga majikannya. 120. Sementara di kamarnya masing-masing, baik Raya dan Bu Ratih, maupun Ayu ataupun Davin, sudah sama-sama mandi dan segar. Semuanya begitu antusias menyambut hari yang berbahagia ini. Tak lama setelah azan berkumandang dan mendirikan salat subuh, mereka keluar kamar masing-masing dan bersiap untuk sarapan bersama. Tentu saja perut mereka harus diisi terlebih dahulu sebelum menghadiri acara. Setelah sarapan, kita langsung berangkat, ya. Soalnya diriasnya juga pasti lama, kata Ayu sambil menatap Raya dan Bu Ratih. Pun pada Pak Lukman dan Aldi. Sementara Pak Damar tak ikut bergabung sarapan karena tak akan berangkat berbarengan. Pria sepuh itu akan menyusul dengan mobil yang berbeda bersama Nuri dan Ricky. Sementara Pak Ardi sendiri, dia pun masih berada di kamarnya. Ayah kandung Davin itu memang akan datang belakangan sendirian. Pi, aku juga mau ikut. Harusnya kan hari ini aku ikut dirias terus berdiri di samping Papi. Papi bisa mengenalkan Mami pada kolega-kolega Papi, pinta Rika. Salah sendiri malah buat ulah. Akhirnya diri sendiri yang repotkan. Sekarang, jangankan bisa ikut, ke kamar mandi sendiri aja gak bisa. Kakimu belum bisa dibawa jalan, timpal Pak Ardi kesal. Ia pun masih menguap berkali-kali. Semalam dia memang kurang istirahat. Istrinya yang baru diurut itu,
beberapa kali membangunkan sang suami untuk membantunya ke kamar mandi. Tentu hal itu begitu mengganggu tidur Pak Ardi. Karena setelah terbangun, ia tak langsung tidur lagi. Akhirnya pagi ini kondisi badannya tidak terlalu fit dan segar. Padahal dia akan menjadi pendamping Davin di pelaminan nanti. Terus papi mau pergi gitu? Ninggalin mami sendirian di sini? Tanya Rika dengan wajah nelangsa. Terus kalau mami mau ke kamar mandi gimana? Semua orang yang ada di rumah ini juga kan ikut pergi, lanjut Rika. Tentu saja papi harus datang. Ini acara besar keluarga Adiputra. Banyak orang-orang besar yang akan menghadiri. Kalau papi tidak datang, mereka pasti akan bertanya-tanya. Lagian kalau kamu mami ke kamar mandi, usaha sendiri. Toh besok-besok juga papi tetap pergi kerja, timpal Pak Ardi. Sudah ah. Jangan bicara terus. Papi mau tidur dulu sebentar. Perih banget ini mata. Lanjut Pak Ardi sambil mengambil posisi tengkurap. Rika hanya bisa mendengkus kasar. Ia sungguh kesal karena tidak bisa menghadiri acara besar-besaran yang digelar keluarga sang suami. Padahal ia sudah bisa membayangkan bagaimana megahnya acara itu. Pun ia juga sudah membayangkan akan berdiri di pelaminan, menemani sang suami dengan bangga. Menjadi pusat perhatian para tamu yang hadir. Suara riuh dari arah garasi membuat Rika semakin kesal. Seluruh anggota keluarga sedang bersiap untuk berangkat ke gedung dengan tawa yang sesekali terdengar. Karena penasaran, Rika memaksakan diri turun dari tempat tidur. Meski kakinya masih sangat kesusahan untuk berjalan, ia tetap memaksakan diri melangkah dengan pelan-pelan dengan kaki terpincang-pincang. Sesekali ia meringis menahan nyeri yang tak tertahankan. Beruntung, ia bisa sampai jendela setelah berjuang menyeret kakinya sendiri. Mengintip dari balik tirai, menatap para penghuni rumah itu yang mulai menaiki mobil satu persatu. Al, dalam acara besar seperti ini, aku gak bisa hadir, Raka juga gak hadir. Aku dan anakku benar-benar 121. Disisihkan dari keluarga ini. Bahkan mereka semua gak ada yang peduli dengan kondisiku. Gak ada satupun yang menanyakan keadaanku, gerutu Rika sambil berdecak sebal. Tanpa sadar ia menghentakkan kakinya sendiri hingga menjerit kesakitan. 122. Pak Ardi yang baru saja akan terlelap, langsung terperanjat mendengar teriakan sang istri. Kepalanya yang terasa berat, terpaksa ia angkat dan bangun dari tidurnya. Kenapa? Ada apa? Tanya Pak Ardi panik. Tatapannya mengarah tepat pada Rika yang masih berdiri di jendela kamarnya sembari memegangi kakinya. Sakit, Pi, katanya manja. Lagian mami lagi apa sih di sana? Sudah tahu kakinya masih sakit, malah dibawa jalan. Pak Ardi mengomel sembari menuruni tempat tidur. Ia lalu menghampiri Rika dan membantu istrinya itu untuk kembali ke pembaringan. Mami cuma pengen lihat mereka yang mau berangkat. Soalnya kedengarannya ramai sekali, aku Rika apa adanya. Ngapain pakai dilihat segala sih? Sudah mending istirahat. Papi mau tidur sebentar juga malah gak jadi kan? Ark. Pak Ardi mengusap wajah kasar. Mending papi buru-buru mandi, mau berangkat juga soalnya, lanjut Pak Ardi sambil berjalan menuju kamar mandi. Papi, beneran mau ninggalin mami sendirian? Terus mami gimana ini? Mana lapar? Rika terus menggerutu dengan suara keras. Sudah terbayang kesusahan yang akan dialaminya seharian ini. Sendirian di rumah. Tak bisa banyak bergerak. Jangankan mau ambil makanan ke dapur,
mau ke kamar mandi pun harus dengan perjuangan keras. Jangan khawatir. Nanti papi bawain makanan ke kamar. Biar mami gak perlu jauh-jauh ke dapur, tutur Pak Ardi begitu keluar kamar mandi. Meski kelakuan istrinya itu menyebalkan dan sering menjengkelkan, tapi di hatinya masih ada rasa cinta untuk istrinya itu. Meski cinta itu sudah mulai menipis dan tak setebal dulu. Yang banyak, pi. Sama buah-buahan dan cemilan juga. Itu juga kalau gak habis sama keluarga menantumu itu. Soalnya kan mereka kampungan. Lihat makanan enak sudah kayak orang yang belum makan seminggu. Pada rakus, cibir Rika dengan bibir mencebik.